Hyun Sang dan para murid Gunung Hua tengah sibuk menelah kembali berbagai seni bela diri yang baru saja mereka peroleh, termasuk lebih dari 20 teknik selain pedang bunga plum 24 gerakan. Meskipun Hyun Sang sangat antusias, ia juga merasa kewalahan karena harus memahami dan menganalisis banyak teknik yang bahkan melampaui pemahamannya. Para murid mulai kelelahan setelah 4 hari tanpa istirahat, tetapi Hyun Sang tetap bersikeras melanjutkan. Hyun Yung kemudian menyarankan agar mereka meminta bantuan Chung Myung yang dikenal sebagai orang terkuat di Gunung Hua dan telah berkontribusi besar dalam mengembalikan kejayaan sekte. Meskipun awalnya ragu, Hyun Sang akhirnya menyadari bahwa Chung Myung memang lebih kompeten dalam memahami teknik-teknik baru. Sementara itu, Chung Myung menikmati waktu istirahatnya setelah berkeliling berbagai wilayah untuk mengembangkan sekte. Saat sedang menikmati waktu istirahatnya di depan asrama White Plum Blossom, Chung Myung tiba-tiba melihat seseorang yang tidak dikenalnya memasuki area Gunung Hua. Setelah mengamatinya, ia menyadari bahwa orang tersebut terlihat familiar. Ternyata, pria itu adalah Hong Dae-kwang, kepala cabang Luoyang dari Serikat Pengemis. Hong Dae-kwang tampak kesal karena Chung Myung tidak langsung mengenalinya, terutama setelah apa yang mereka lalui bersama di makam pedang. Hong Dae-kwang datang membawa kabar bahwa ia telah membuka cabang Serikat Pengemis di Hua-um. Meskipun Chung Myung awalnya hanya meminta para pengemis berkumpul di sana untuk mengumpulkan informasi. Namun menurut Hong Dae-kwang, jika ada sekelompok pengemis yang berkumpul di suatu tempat, maka secara otomatis akan terbentuk cabang. Meskipun Chung Myung tampak tidak terlalu peduli, Hong Dae-kwang menegaskan bahwa ia telah bekerja keras untuk mendapatkan izin mendirikan cabang tersebut. Pembicaraan mereka berlanjut dengan Hong Dae-kwang menyinggung rumor bahwa Chung Myung telah mengalahkan seorang tetua keluarga Tang dalam pertempuran. Ketika ditanya apakah itu benar, Chung Myung dengan santai mengakui bahwa ia memang mengalahkan salah satu tetua mereka. Hong Dae-kwang terkejut, meskipun ia sendiri sudah melihat langsung kehebatan Chung Myung dalam pertempuran melawan tetua Wudang sebelumnya. Fakta bahwa seseorang semuda Chung Myung bisa menghadapi para ahli bela diri terkuat di dunia membuatnya semakin sulit percaya. Setelah itu, Hong Dae-kwang mengatakan bahwa ia datang membawa informasi penting. Ia mengungkapkan bahwa sekte Shaolin yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya bergerak dan mengadakan kompetisi murim besar di Gunung Song. Mendengar hal ini, awalnya Chung Myung hanya menanggapi dengan santai, tetapi begitu ia menyadari bahwa kompetisi ini melibatkan semua 9 sekte besar, matanya langsung berbinar penuh semangat. Tanpa basa-basi, ia langsung mencengkram leher Hong Dae-kwang dan menuntut untuk mengetahui di mana surat undangan untuknya. Ia tampak sangat antusias untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut, siap untuk menunjukkan kemampuannya dan mengguncang dunia murim sekali lagi. Chung Myung sedang berbincang dengan Hong Dae-kwang ketika ia mendapat kabar bahwa sekte Shaolin akan mengadakan kompetisi murim besar. Antusias, ia langsung menuntut surat undangan, tetapi Hong Dae-kwang khawatir bahwa Gunung Hua mungkin tidak mendapat undangan karena Shaolin masih menganggap mereka sekte lemah. Hal ini membuat Chung Myung marah dan berencana mengambil surat dari sekte lain jika perlu. Hong Dae-kwang mencoba menenangkannya dengan meyakinkan bahwa surat itu mungkin masih dalam perjalanan. Beberapa hari kemudian, seorang murid Shaolin bernama Hei Bang tiba di Gunung Hua dan menyerahkan surat resmi kepada pemimpin sekte Hyun Jong. Surat itu berisi undangan untuk kompetisi murim duniawi, sebuah acara yang bertujuan mempererat hubungan antar sekte. Gunung Hua yang sebelumnya didorong keluar dari 9 sekte besar menerima undangan dari sekte Shaolin untuk berpartisipasi dalam kompetisi murim. Hei Bang, utusan dari Shaolin, menjelaskan bahwa undangan memiliki tingkatan berbeda. Dengan sekte Gunung Hua hanya menerima surat perak, sementara sekte tepi selatan yang pernah dikalahkan oleh mereka mendapatkan surat platinum. Hal ini memicu kemarahan Chung Myung, seorang murid Gunung Hua, yang menganggap keputusan tersebut tidak adil. Setelah diskusi sengit, Shaolin setuju untuk menaikkan undangan Gunung Hua ke tingkat emas. Kompetisi murim ini akan diadakan dalam waktu setengah tahun sebagai upaya Shaolin untuk memperkuat hubungan antar sekte dan menghindari perpecahan di Kangho.
Meskipun awalnya ragu, pemimpin sekte Hyunjong akhirnya menerima undangan tersebut. Sementara Chung Myung dengan semangat berapi-api bertekad membuktikan keunggulan Gunung Hua dalam ajang tersebut. Haibang dan muridnya meninggalkan Gunung Hua setelah melakukan pengamatan. Haibang merasa bahwa Gunung Hua berbeda dari yang ia dengar, tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran, namun juga belum cukup kuat untuk kembali ke masa kejayaannya. Ia mengidentifikasi 3 masalah utama. Kurangnya penguasaan seni bela diri di kalangan para tetua, tidak adanya kesinambungan dalam pembelajaran seni bela diri, dan hilangnya disiplin serta hierarki yang ketat. Bahkan jika mereka menemukan kembali seni bela diri yang hilang, tidak ada yang cukup berpengalaman untuk meneruskannya. Sementara itu, di kediaman pemimpin sekte, para tetua Gunung Hua membahas apakah mereka harus berpartisipasi dalam kompetisi murim duniawi. Hyunjong ragu, mengkhawatirkan risiko dipermalukan, sementara Hyunyong berpendapat bahwa Gunung Hua sebaiknya fokus pada stabilitas dari pamer kemampuan. Namun, Chung Myung menentang pandangan tersebut, menyatakan bahwa gunung memiliki apapun ditakutkan atau dipertaruhkan. Ia meyakinkan bahwa keberanian adalah hal yang diperlukan saat ini, mendorong Hyunjong untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Para murid Gunung Hua berkumpul di aula pelatihan setelah dipanggil oleh pemimpin sekte Hyunjong yang mengumumkan bahwa kompetisi murim duniawi akan segera diadakan di Gunung Song. Dalam kompetisi ini, 15 murid Gunung Hua akan berpartisipasi dan berkesempatan membuktikan kemampuan mereka di hadapan sekte besar lainnya. Meskipun beberapa merasa cemas, Baek Cheon dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa mereka akan menunjukkan bahwa bunga plum masih mekali Gunung Hua. Hyunjong pun menegaskan bahwa mereka telah memulihkan seni bela diri kuno mereka, pedang bunga plum 24 gerakan, dan mendesak para murid untuk berlatih dengan giat selama 6 bulan ke depan demi menguasainya. Para tetua dan murid menyambut tantangan ini dengan semangat, meskipun keseriusan situasi semakin terasa saat mereka menuju rumah asrama di mana Chung Myung menunggu. Dengan tekad membara, Chung Myung menegaskan bahwa kompetisi bukan hanya tentang pengalaman, melainkan tempat untuk membuktikan kekuatan mereka. Dia berambisi memenangkan kompetisi tanpa syarat agar dunia mengakui kebangkitan Gunung Hua. Ketika seorang murid bertanya bagaimana jika mereka kalah, Chung Myung hanya tersenyum dengan tatapan suram. Murid-murid Baek dan Chung menatap Chung Myung dengan penuh kecemasan, mengingat betapa kerasnya dia melatih mereka sebelumnya. Mereka tahu betul konsekuensi jika kalah dalam kompetisi. Saat mereka mulai meragukan kemampuan mereka menghadapi murid-murid dari 9 sekte besar, Chung Myung dengan santai menegaskan bahwa mereka bisa menang. Namun, Baek Sang menyatakan kekhawatirannya bahwa mereka bukanlah murid berbakat seperti Baek Cheon dan yang lainnya, dan takut menjadi batu sandungan bagi kebangkitan Gunung Hua. Menanggapi itu, Chung Myung dengan tegas mengatakan bahwa mereka hanya perlu berlatih lebih keras dan mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Baek Cheon dalam waktu 6 bulan. Meskipun Baek Sang mencoba menyampaikan keraguannya, Chung Myung menutup telinganya dan mengabaikan segala bentuk penolakan. Dengan penuh semangat, dia menegaskan bahwa mereka hanya perlu berusaha lebih keras dan membuktikan diri di kompetisi. Murid-murid yang lain hanya bisa pasrah, menyesali bahwa Baek Sang telah memulai percakapan ini dan memicu semangat latihan keras yang lebih intens dari Chung Myung. Baek Cheon yang melihat situasi itu hanya bisa tersenyum dan mencoba menenangkan mereka. Baek Cheon mendukung Chung Myung, meyakinkan para murid bahwa jika mereka berlatih dengan keras, ketakutan mereka akan hilang. Baek Sang yang awalnya mengira Baek Cheon sebagai penyelamat, justru menyadari bahwa sahyungnya telah berubah menjadi sama gila dan kerasnya seperti Chung Myung. Yu Yisol juga menyatakan keyakinannya bahwa latihan keras mereka harus menjadi sumber kepercayaan diri. Melihat semangat mereka, Chung Myung dengan nada serius menegaskan bahwa seni bela diri Gunung Hua cukup kuat untuk menghadapi siapapun, termasuk Wudang dan Shaolin. Para murid pun mulai merasakan semangat yang membara dalam diri mereka. Baek Cheon menambahkan bahwa tanggung jawab mengembalikan kejayaan Gunung Hua ada pada mereka sebagai murid, bukan hanya pada pemimpin sekte atau para sesepuh. Tanpa membuang waktu, Chung Myung segera memulai latihan keras dengan jadwal yang kejam, menantang mereka untuk bertarung satu persatu. Ia menjanjikan bahwa mereka yang bertahan akan mendapatkan gelar pendekar bunga plum
sebuah gelar kehormatan dari Gunung Hua yang telah lama hilang. Dengan tekad kuat, para murid menjalani latihan keras selama 6 bulan, menyiapkan diri untuk kompetisi murim dunia. Seiring berjalannya waktu, Gunung Hua semakin berkembang dan hari pertandingan semakin dekat. Pada pagi, keberangkatan menuju Gunung Song, Hyunjong terbangun dengan perasaan campur aduk. Mengenakan jubah hitam dengan simbol bunga plum yang dipersiapkan Hyunjong, ia merenungkan pentingnya acara ini bagi sekte Gunung Hua. Setelah persiapan yang panjang dan latihan keras selama setengah tahun, akhirnya tiba saat bagi mereka untuk tampil di hadapan dunia. Saat tiba di lapangan, ia melihat para murid yang telah berubah drastis, bahu lebar, otot kuat, dan wajah penuh keteguhan, lebih mirip pejuang perang daripada biksu Tao. Ketika melihat Chong Myung, penyebab perubahan drastis ini, Hyunjong hanya bisa mengeluh dalam hati. Para murid dengan semangat tinggi, bahkan tanpa ragu menyatakan ingin mematahkan kepala para pesaing mereka. Upaya Hyunjong untuk memberi pidato penuh makna pun terasa sia-sia, karena murid-murid tampak lebih tertarik untuk bertarung daripada membangun hubungan dengan sekte lain. Hyunjong, yang bangga dengan perubahan ini, memimpin persiapan akhir, mengingatkan bahwa setiap tindakan mereka akan menentukan bagaimana Gunung Hua dipandang. Namun, ketika berbicara tentang menjaga citra sekte, semua tatapan justru tertuju pada Chong Myung, yang tampaknya menjadi pusat dari semua perubahan yang terjadi. Dalam perjalanan menuju Gunung Song, suasana di sekte Gunung Hua penuh semangat dan ketegangan. Para murid yang telah ditempa oleh pelatihan keras Chong Myung selama 6 bulan menampilkan sikap percaya diri dan determinasi tinggi, bahkan saling mengancam untuk tidak kembali jika kalah. Hyunjong, yang awalnya ragu dengan perubahan drastis ini, akhirnya menerima bahwa Gunung Hua telah berubah menjadi sekte yang lebih kuat dan berani. Dengan dukungan Hyunjong dan Unam, mereka membawa 40 murid pilihan untuk berkompetisi, bukan hanya untuk membuktikan kekuatan, tetapi juga untuk memberi pengalaman baru bagi para murid. Saat melangkah keluar gerbang, Hyunjong merenungkan bagaimana ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan Gunung Hua bukan untuk mengemis atau memohon, melainkan untuk mengukuhkan nama sektenya di dunia persilatan. Diiringi sorak-sorai dari para murid yang ditinggalkan, rombongan Gunung Hua akhirnya bergerak menuju Gunung Song, menandai awal dari perubahan besar dalam dunia Kangho. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.